Shalom Bapak Ibu, senang sekali kita bisa berjumpa lagi di ibadah di minggu terakhir di bulan Juli ini. Kiranya Tuhan memberkati apa yang akan kita kerjakan. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan tak habis-habisnya, rahmatnya setiap hari selalu baru setiap pagi. Ibadah ini ditapiskan di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tiba saatnya bagi kita untuk kita mengucapkan pengakuan iman kita. Mari kita ucapkan pengakuan iman kita dengan sungguh-sungguh yakin dan percaya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosa.
tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri pulihkanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri pulihkanku. Pengampunan yang kau beri pulihkanku. Pengampunan yang kau beri pulihkanku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, kami akan mendengarkan firman. Tolonglah kami Tuhan, berkatilah kami, supaya kami bisa mengerti dan memahami firman-Mu dan melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema firman Tuhan kita pada hari ini adalah orang percaya yang bergerak. Sekali lagi, tema firman Tuhan yang akan saya sampaikan pada hari ini adalah orang percaya yang bergerak. Bapak Ibu, kita semua sering bercanda-canda ketika kita ketemu dengan orang lain, atau ketika kita membaca update status atau membaca posting di media sosial yang mengatakan, aku kurang bergerak sehingga aku sekarang jadi tambah gede, aku nambah berat badan, aku rasa tidak nyaman dengan tubuhku karena sepertinya aku tambah berat. Orang yang kurang bergerak tentu mengalami hal seperti itu. Bagaimana tidak kurang bergerak? Pekerjaannya bisa semua dikerjakan dengan bertatap muka, lewat laptop, lewat HP. Jadi tidak bergerak atau kurang bergerak itu dampaknya tidak baik. Demikian juga dengan orang percaya di dalam kehidupan kerohaniannya. Orang percaya harus bergerak, karena di dalam pergerakan orang percaya itu ada produktivitas. Orang yang bergerak, orang percaya yang bergerak itu menghasilkan sesuatu.
untuk kemuliaan Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan. Oleh sebab itu saya mengajak kita bersama-sama untuk membaca Yohanes pasal 1 ayat yang ke-41, ayat 42. Dengan ayat ini kita akan belajar bersama-sama tentang orang percaya yang bergerak dari satu tokoh yang namanya Andreas. Begini bunyinya. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang percaya harus bergerak dengan memperhatikan sesamanya. Sama seperti Andreas memperhatikan Petrus, demikian jugalah orang percaya harus memperhatikan sesamanya. Sama seperti Andreas yang tidak mempedulikan bagaimana Petrus itu orangnya, bagaimana dia ketika dia menghadapi masalah, bagaimana dia yang ngomong dulu dan tanpa dipikir itu. Andreas tetap memperkenalkan Petrus kepada Yesus. Demikian jugalah kita. Meskipun kita tahu orang lain itu seperti apa, meskipun kita tahu orang lain itu memiliki karakter yang kita tidak suka, yang kita tidak cocok, yang mengganggu kita, kita tetap harus bergerak dengan cara memperhatikan sesamanya, dengan cara memperhatikan sesama kita. Memperkenalkan dia kepada Yesus, mengingatkan dia pada nilai-nilai kekristenan, mengingatkan dia, menegur dia, menasehati, memperhatikan, mendoakan. Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita tidak hati-hati, perhatikan ini baik-baik, jika kita tidak hati-hati, maka pandemi ini akan membentuk di dalam diri kita satu kecenderungan untuk lebih lagi memperhatikan diri kita sendiri. Yang penting aku tidak kena pandemi. Maaf, yang penting aku tidak kena virus ini. Oleh sebab itu, firman Tuhan kali ini mengingatkan kita semua, sekali lagi di tengah semua masalah, ketika kita sepertinya dikungkung untuk selalu ada di rumah, untuk bekerja, lepas dari orang lain karena harus ada di rumah, kita diingatkan untuk kita memperhatikan sesama kita lewat apa yang kita punya, lewat media, lewat teknologi, media sosial dan teknologi, dan apapun yang lainnya yang kita punya, untuk bersekutu bersama-sama dengan cara-cara yang sudah tersedia bagi kita. Bersekutu di dalam kasih, saling mengingatkan, saling menasehati atau menegur di dalam kasih dan semuanya. Segala macam perwujudan dari perhatian kepada sesama itu harus kita tunjukkan sebagai sesama anggota tubuh Kristus. Bapak Ibu, mari saya mengajak kita semua untuk kita semakin aktif di dalam tempat di mana kita bertumbuh di gereja kita ini. Kita semakin aktif terlibat untuk memperhatikan sesama kita. Kita semakin aktif terlibat untuk kita peduli dengan apa yang dialami oleh orang-orang di sekeliling kita, di dalam kelompok kita, bahkan sampai orang-orang di luar di kelompok kita. Jikalau kita menemukan Mesias, jangan diam saja. Jikalau kita menemukan kabar pengharapan di dalam Yesus Kristus, jangan diam saja. Kalau kita menemukan penghiburan dari firman Tuhan yang kita peroleh hari ini, pada pagi ini, pada malam ini, atau pada kapan saja ketika kita merenungkan dan membaca firman Tuhan, jangan diam saja. Jikalau kita digerakkan untuk berdoa, untuk berbuat baik kepada seseorang, untuk mendukung pelayanan di gereja ini,
Jangan diam saja. Karena dengan menunjukkan perhatian kita, dengan menunjukkan keterlibatan kita, maka kita sudah bergerak sebagai orang percaya. Kerohanian kita bergerak, kerohanian kita tidak diam saja. Orang percaya harus bergerak dengan cara memperhatikan sesamanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya kita akan selalu diberi kerinduan untuk bergerak bagi Tuhan. Kita akan dibuat tidak nyaman ketika kita diam saja. Ketika kita merasakan berkat dan pertolongan Tuhan, lalu kita nikmati sendiri di rumah damai sejahtera yang melimpah itu, kita akan dibuat tidak nyaman, kita akan digerakkan untuk membagikannya, kita akan digerakkan untuk menyaksikannya, kita akan digerakkan untuk menjadi berkat bagi sesama kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari Andreas kita belajar bahwa orang percaya itu harus bergerak dengan cara memperhatikan sesamanya. Selain itu, dari Andreas kita juga belajar bahwa orang percaya itu harus bergerak apa adanya. Harus bergerak apa adanya. Saya akan membacakan bagi kita dari Yohanes pasal 6 ayat yang ke-9 yang bunyinya seperti ini. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti, jelai dan 2 ikan. Tapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Pada waktu itu Tuhan Yesus sedang berdiri di hadapan 5.000 orang laki-laki plus perempuan dan anak-anak yang jumlahnya pasti lebih dari 5.000 jika ditambahkan dengan 5.000 laki-laki tadi. Dan Tuhan Yesus bertanya, kasihani mereka lapar, harus kita kasih makan. Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Filipus menjawab pertanyaan Yesus itu dengan keraguan. Filipus menjawab seperti ini, roti seharga 200 dinar pun tidak akan cukup. Tapi Andreas, dia menjawab apa adanya. Dia ngomong seperti ini, aku punya di sini, maksud saya di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tapi apa artinya itu? Disinilah poin keapa adanyaan dari Andreas. Dia menyebutkan apa yang dia temukan, apa yang dimiliki, seperti yang diminta oleh Yesus. Yesus meminta roti, dia menyebutkan ada roti. Tapi pada saat yang sama dia mengatakan, lalu apa bisa ini? Gitu. Lalu apa bisa ini? Untuk apa? Gitu. Untung Andreas menyebutkan, ini ada roti seperti yang kau minta. Untung Andreas ngomong. Coba kalau Andreas ngomong, kalau Andreasnya ngomong ini, apa ini? Misalkan Andreas ngomong begitu, pasti lucu menjengkelkan maksud saya. Untungnya sekali lagi Bapak Ibu, Andreas menyebutkan ada roti. Jadi dia gimana ya? Apa adanya. Diminta roti, aku punya roti meskipun sedikit. Andreas sebenarnya punya pilihan untuk tidak ngomong. Dia bisa saja diam, dia lihat ada roti begini. Ada roti. Tapi cuma sedikit ya. Tidak usah dikasih tahu. Bisa saja Andreas lakukan itu, tetapi itu tidak dilakukan oleh Andreas. Pelajarannya bagi kita apa? Kita ini orang percaya harus bergerak dan bergerak apa adanya. Di poin 1 tadi kita sudah tahu bahwa kita harus bergerak dengan cara memperhatikan sesama. Kita bisa saja bertanya, aku ini siapa? Aku sudah usia segini, aku tidak punya apa-apa. Aku ini siapa? Pekerjaanku tidak mengizinkan aku untuk aku terlibat lebih dalam di dalam pelayanan. Aku ini siapa? Aku tidak punya bakat. Aku tidak bisa melakukan, biarkanlah orang lain saja melakukan pekerjaannya. Kita seperti Andreas mungkin yang melihat
aku cuma punya kemampuan segini, ya sudah, tidak usah diomongkan kepada Tuhan. Kita mungkin bisa menjadi seperti Filipus dan mengatakan, kalau toh aku punya bakat A, B, C, D, E, kalau toh aku punya karunia A, B, C, D, E, tidak akan cukup untuk melayani Tuhan di gereja ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang percaya itu bergerak apa adanya. Bapak Ibu bisa mengatakan seperti Andreas seperti ini, Tuhan, aku punya karunia untuk berdoa bagi 3 orang 1 hari. Aku bisa berdoa sungguh-sungguh untuk 3 orang 1 hari. Tapi apa gunanya itu untuk gerejaku, Tuhan? Di tangan Tuhan, serahkan itu ke tangan Tuhan, dan Tuhan akan menumpangi tangan kepada apa yang saudara serahkan kepada Tuhan, dan itu akan memberkati banyak orang. Tuhan, aku pengen terlibat dalam pelayanan ini, Tuhan. Aku pengen terlibat dalam pelayanan di gereja ini, Tuhan. Tapi aku punya keterbatasan ini, apalah gunanya itu? Serahkan itu kepada Tuhan. Tuhan akan tumpangkan itu, tumpangi tangannya di atas apa yang saudara sudah serahkan itu, dan itu akan memberkati banyak orang, bahkan akan sisa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apapun yang Bapak Ibu miliki saat ini di dalam diri Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, gerakkan itu untuk pelayanan. Serahkan apa adanya kepada Tuhan. Bapak Ibu ragu-ragu dengan apa yang Bapak Ibu punya, apakah itu bisa dipakai atau tidak, silahkan ragu-ragu, tidak masalah. Tetapi tetap serahkan itu kepada Tuhan. Tetap taruh itu di tangan Tuhan. Biarkan Tuhan memberkati apa yang Bapak Ibu punya, apa yang Bapak Ibu Saudara punya. Dan percayalah, ketika Bapak Ibu datang apa adanya kepada Tuhan, sama seperti Andreas datang apa adanya kepada Tuhan, maka Tuhan akan memakai Bapak Ibu Saudara-saudara semua. Yang ketiga, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan dan saudara-saudara semua, saya ingin menunjukkan kepada kita semua bahwa orang percaya yang bergerak adalah orang yang percaya yang siap dengan apapun juga. Orang percaya yang bergerak adalah orang yang percaya yang siap dengan apapun juga. Saya akan membaca dari Markus pasal 13 ayat 3. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun berhadapan dengan bait Allah, Petrus, Yakobus, Yohanes, dan Andreas bertanya sendirian kepadanya, katakanlah kepada kami, bila mana itu akan terjadi, dan apakah tandanya kalau semua itu akan sampai kepada kesudahannya? Kalau Bapak Ibu membaca seterusnya sampai ke bawah, Tuhan Yesus memperkenalkan kepada mereka penderitaan yang akan segera dimulai. Andreas juga bertanya tentang itu bersama-sama dengan murid-murid yang lain. Bapak Ibu, saudara-saudara semua yang dikasihi oleh Tuhan, orang percaya yang bergerak itu siap dengan segala sesuatu. Orang percaya yang bergerak itu siap dengan apapun yang terjadi. Di poin yang kedua tadi, seolah-olah saya memberikan kabar yang akan selalu positif. Apapun yang saudara punya, bahwa Tuhan akan memberkati, dan itu akan menjadi besar, memberkati bahkan lebih. Apapun yang kau punya, apa adanya, serahkan kepada Tuhan. Tapi ingat, saya tidak berhenti di poin kedua. Saya melanjutkan dengan poin yang ketiga, bahwa orang percaya itu harus bergerak dengan cara siap terhadap apapun juga. Andreas dikasih tahu oleh Tuhan bahwa penderitaan akan terjadi. Mengikut Tuhan tidak selalu enak. Mengikut Tuhan tidak selalu nyaman. Mengikut Tuhan tidak selalu berita bagus. Ada yang namanya penyangkalan diri, ada yang namanya berkorban.
Ketika Bapak Ibu bergerak dengan cara memperhatikan sesama, Bapak Ibu harus berkorban di situ. Ketika Bapak Ibu bergerak dengan cara menjadi apa adanya, Bapak Ibu juga di situ ada unsur berkorban. Dan Bapak Ibu kita semua tahu bahwa ketika kita mengikut Tuhan, kita selalu berdoa supaya Tuhanlah yang dimuliakan. Segala kemuliaan hanya untuk Tuhan. Kita menyerahkan diri kita, kita merendahkan diri kita, kita menyangkal diri kita. Siapkah kita semua dengan segalanya itu? Atau kita hanya siap dengan yang baik-baik, kita hanya siap dengan berkat, kita hanya siap dengan berkat, demi berkat, dan berkat yang lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang Kristen yang bergerak, orang percaya yang bergerak, ia siap dengan apapun juga. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Tiba saatnya bagi kita saat ini untuk bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Mari kita naikkan doa kita. Bapa kami yang baik yang ada dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur pada malam hari ini kami bisa menaikkan doa syafaat kami. Sebelumnya kami berterima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah mengingatkan kami untuk kami bergerak bagi-Mu. Dan saat ini kami mengucap syukur untuk kehidupan dan berkat-berkat-Mu yang melimpah bagi kami, yang sudah Kau sediakan bagi kami setiap harinya. Kami memohon pengampunan atas kelemahan dan dosa kami ya Bapa. Kiranya Tuhan berkenan selalu mengampuni kami, dan Tuhan kami menyerahkan kehidupan pribadi jemaat. Biarlah kami semua selalu dikuatkan dari hari ke hari ketika kami hidup bersama-sama dengan Engkau Bapa. Kiranya Engkau akan memberikan pengharapan kepada kami semua dari hari ke hari, karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Ada banyak sekali orang yang kehilangan pekerjaan, orang yang ditinggalkan oleh orang-orang yang dikasihinya. Kiranya Tuhan terus menghibur dan bekerja Bapa. Kami berdoa
Jika di antara kami ada yang sakit, bergumul dengan masalah tubuh yang lemah ini, kiranya Tuhan akan memberikan kekuatan dan memberikan kesembuhan. Kami menyerahkan setiap anak-anak muda dalam studi mereka dan pekerjaan mereka, untuk jodoh dan masa depan mereka. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami menyerahkan saudari kami Nova dan Gina, Tuhan, yang sedang hamil. Kiranya Tuhan akan memelihara dan menguatkan mereka, sehingga Tuhan semuanya akan berjalan dengan lancar. Kehamilan ini akan berjalan dengan baik, sehingga sehingga Tuhan, berkat-Mu akan dicurahkan kepada mereka, sehingga pada saat anaknya dilahirkan nanti, Tuhan, anak-anak ini dilahirkan, Tuhan, mereka akan lahir dengan sempurna. Kami menyerahkan Bapak Dustin dan Saudara Grigori ke dalam tangan kuasa-Mu yang berulang tahun. Kiranya Tuhan akan memberkati anak-anak-Mu ini, Tuhan, penuh dengan berkat, kesuksesan, keberhasilan, seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan akan menyertai, Tuhan akan melimpahkan dengan berkat. Sungguh kami bersyukur kepada-Mu, Bapa kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Bapak Ibu Saudara, mari kita mengucapkan doa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
akhirnya tibalah kita di penghujung ibadah. Terpujilah nama Tuhan, biarlah kiranya Tuhan disenangkan dengan puji-pujian dan penyembahan kita, dengan nyanyian dan lagu yang kita panjatkan, dengan persembahan yang kita berikan. Kiranya Tuhan akan beserta dengan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami menyerahkan seluruh ibadah kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Engkau berkenan dengan segala sesuatu yang sudah kami kerjakan, dan pimpinlah kami di sepanjang minggu ke depan dan seterusnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan dari Roh Kudus akan menyertai kita mulai dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu.